Ketika kata tak lagi mampu menjelaskan makna yang sesungguhnya, disinilah semesta bicara, mengungkap yang samar menjadi tampak oleh mata. Bersama saya, Anton Prihantono, tarot reader yang akan membuka lembar demi lembar simbol. Kita akan mencoba memahami kisah, perjalanan, dan energi di balik setiap peristiwa. Hanya di Celebtube TV. Jangan lewatkan dan biarkan semesta yang bicara. Perceraian memang mengakhiri status suami istri, namun tidak selalu mengakhiri konflik yang tersisa. Di balik keputusan berpisah, masih ada urusan yang belum benar-benar selesai. Nafkah anak, hak bertemu buah hati, hingga persoalan aset kini kembali membuka luka lama yang sempat tertutup. Yang dulu pernah berjalan bergandengan tangan, kini harus berdiri di dua sisi yang berbeda. Di dunia selebritis, perceraian tak pernah hanya menjadi urusan dua orang. Setiap pernyataan bisa menjadi berita. Setiap unggahan bisa menjadi bahan perdebatan. Ketika masalah keluarga dibicarakan di ruang publik, batas antara fakta dan opini menjadi semakin tipis. Dan di tengah semua itu, publik hanya melihat potongan-potongan cerita yang belum tentu utuh. Kalau dibaca lewat tarot, Four of Swords menunjukkan konflik lama yang sebenarnya sudah sempat mereda, tetapi kembali muncul karena ada pihak yang sengaja menyulut suasana hingga luka lama terbuka lagi. Lalu muncul kartu Judgment, simbol seseorang meniup terompet ke atas. Ini bicara soal harga diri, rasa kecewa, dan amarah yang sudah memuncak. Terutama karena merasa selama ini tetap bertanggung jawab memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan anak, tetapi justru merasa dipersulit untuk bertemu. Ditambah lagi kartu Three of Wands yang menggambarkan adanya campur tangan orang ketiga atau statement dari seseorang yang membuat situasi makin panas, memperkeruh keadaan, dan membuat konflik ini terus melebar kemana-mana. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Sebenarnya, apa akar masalah yang membuat konflik ini terus berlanjut sampai sekarang? Apakah persoalan nafkah dan hak bertemu anak hanya puncak gunung es dari masalah yang lebih besar? Dan mungkinkah masih ada kekecewaan lama yang belum benar-benar selesai di antara mereka? Semesta bicara. Sekarang banyak sekali netizen sedang membicarakan tentang seorang Sarwenda, ya. Karena banyak sekali statement-statement dia, bukan banyak, ada statement dia yang cukup membikin para netizen itu banyak komen, ya, terutama tentang mantan suaminya yaitu Ruben Onsu. Kita akan melihat seperti apa simbol dan tanda dari permasalahan Sarwenda dan juga Ruben Onsu. Sebenarnya bukan permasalahan, lebih tepatnya adalah ya mungkin merasa ada yang tidak bisa diucapkan, jadi akhirnya mereka melewati sosial media. Kita akan lihat simbol dan tanda dari semesta bicara. Semesta bicara, ya. Kalau kita berbicara tentang Sarwenda, ini banyak sekali komen-komen dari netizen tentang perseteruan dia dengan mantan suaminya itu Ruben Onsu. Apakah akar masalah yang paling utama dalam konflik ini? Kita akan lihat. Semesta bicara. Ini Four of Swords loh. Ini ada permasalahan yang sebenarnya adalah permasalahan yang sudah lalu-lalu sebenarnya. Konflik ini sebenarnya sudah ada. Jadi intinya mungkin ada yang memicu lagi. Jadi ada yang menyulut lagi sehingga permasalahan ini muncul lagi. Sebenarnya permasalahan ini adalah permasalahan lama. Ini adalah Four of Swords. Ini permasalahan lama yang sudah ada dan itu sebenarnya ya mungkin biang masalah yang sebelumnya yang tidak bisa diberesin, dan ini muncul setelah mungkin ada orang yang berusaha menyulut permasalahan ini. Jadi intinya konflik ini adalah konflik lama sebenarnya yang diangkat lagi. Dan apakah yang menjadi masalah itu adalah tentang nafkah anak dan susah bertemu anak, itu puncak kemarahan dari seorang Ruben Onsu? Kita akan lihat. Semesta bicara. Judgment.
Ini jelas di sini. Kita lihat bahwa tentang harga diri di sini. Ini judgment. Jadi ada orang meniup trompet ke atas. Kita lihat simbol dan tanda di sini. Ada orang bukan menabuh peperangan lah, tapi lebih tepatnya adalah ini satu puncak kemarahan yang membuat dia tuh jadi harus mengucapkan ini. Salah satunya adalah tentang anak di sini, bukan tentang nafkah anak. Ruben ini cukup tanggung jawab, sangat tanggung jawab. Kita lihat lagi satu kartu biar memperjelas ini. Tuh kan, secara nafkah Ruben itu tidak ada masalah. Di sini adalah Queen of Pentacle. Queen of Pentacle, Ruben ini selalu memberikan nafkah sesuai dengan apa yang diminta oleh anak-anaknya melalui Sarwenda. Dan yang membuat Ruben marah itu yang salah satunya adalah tentang tidak bisa bertemu dengan anak-anaknya. Itu yang membuat Ruben jadi marah. Di sini judgment, harga diri di sini, harga diri seorang Ruben Onsu. Dan di sini tentang Queen of Pentacle. Queen of Pentacle itu adalah secara nafkah tidak ada masalah sama Ruben. Selama ini Ruben mencukupi lah apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Dan apakah ada hal lain yang memicu kekisruhan ini? Nah, ini boleh nih semesta bicara. Three of Wands jelas di sini. Kemungkinan adalah orang ketiga atau circle dari Sarwenda atau circle dari Ruben Onsu. Yang tadi yang saya bilang tadi bahwa tentang statement orang yang bisa membuat suasana itu jadi panas gitu. Ini adalah Three of Wands. Jelas di sini ada kekisruhan yang dipicu oleh orang lain gitu. Jadi orang ketiga atau circle-nya atau apapun itu. Jadi kemungkinan yang memicu kekisruhan itu adalah circle-nya sendiri. Semesta bicara. Video permintaan maaf Sarwenda yang awalnya diduga untuk meredakan suasana justru malah memancing komentar baru dari netizen. Bukannya simpati, banyak yang malah menilai video itu penuh tekanan dan menyimpan sesuatu. Di depan kamera, Sarwenda selalu terlihat tenang dan kuat. Tapi di balik semua itu, rumor rumah tangga dan komentar publik terus menyerangnya. Apa yang terlihat di media sosial belum tentu sama dengan apa yang sebenarnya ia rasakan. Kalau dibaca lewat tarot, Seven of Swords menunjukkan Sarwenda takut citranya jatuh karena netizen mulai mencari data valid dan membahas jejak di media sosial. Ditambah Ace of Wands, secara emosional Sarwenda terlihat tertekan dan khawatir masalah ini makin merugikan dirinya. Lalu kartu The Devil menggambarkan emosinya sedang naik turun dan makin terbawa konflik hingga berdampak ke rezeki maupun pekerjaannya. Dan The Tower menjadi simbol adanya kejutan besar karena Sarwenda terlihat ingin menunjukkan power dan kemungkinan akan membuka bukti baru yang membuat situasi kembali panas. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Kenapa Sarwenda sampai membuat video permintaan maaf dan apa yang sebenarnya ia takutkan? Bagaimana kondisi emosinya saat ini di tengah hujatan netizen? Dan apakah nantinya Sarwenda akan membongkar bukti atau fakta baru yang mengejutkan publik? Semesta bicara. Ya, selalu seru lah kalau kita mengupas atau bukan menguliti lah. Lebih tepatnya kita membaca simbol dan tanda dari Sarwenda dan juga konflik dengan Ruben Onsu. Dan kenapa Sarwenda membuat video permintaan maaf dan apa yang ditakutkan oleh Sarwenda. Nah, ini keren nih. Semesta bicara. Kita lihat apa yang ditakutin Sarwenda. Seven of Swords. Di sini ada peperangan di sini. Dan di sini banyak orang yang kalah di sini. Dan bisa kita lihat simbol dan tanda di sini ada orang yang jatuh. Yang ditakutkan Sarwenda simple sebenarnya. Tentang kejatuhan dia. Karena bisa dibilang bahwa netizen itu mereka sangat dengan mudah untuk mencari data-data yang valid sebenarnya gitu. Ya kita nggak tahu valid atau enggak gitu ya. Tapi netizen itu banyak sekali mulai bisa melihat secara sosial media. Jadi kenapa Sarwenda membuat video permintaan maaf? Dia takut jatuh. Itu yang ditakutkan oleh Sarwenda. Dan kita akan lihat, coba satu lagi. Nah, ini dia. Ini adalah Ace of Wands. Tentang apa? Harga diri. Jadi dirinya masuk ke dalam. Maksudnya gini, aku lihat di sini ada simbol tanda seorang bayi, anak kecil ngerungkut gitu ya. Ini tentang ketakutan secara emosional. Ketakutan secara emosional yang dimana itu tidak menguntungkan untuk Sarwenda. Terutama ya dari para orang-orang yang mau mengendorse dia ya, itu akan menarik kembali. Nah, itu yang membuat Sarwenda takut. Jadi secara
bisnis lah ya mungkin, atau secara materi mungkin lebih tepatnya gitu. Dan bagaimanakah kondisi emosional Sarwenda saat menghadapi kritik dan komentar yang terus berdatangan? Kondisi emosional Sarwenda, semesta bicara. Ngeri loh ini, devil. Jadi kondisi secara emosionalnya gak bagus. Itu akan berpengaruh untuk pundi-pundi keuangannya dari Sarwenda sendiri. Ini ada devil. Devil bukan berarti dia setan, enggak. Tapi secara emosionalnya naik dia. Secara emosionalnya itu dia benar-benar terbawa dengan permasalahan ini. Kan ada orang yang misalnya dia ada masalah, dia nggak mau terbawa gitu. Dia ngambil beberapa langkah, 2 langkah ke belakang gitu. Tapi Sarwenda ini secara emosional dia pingin mengikuti ini. Jadi secara emosional dia terbawa. Dan itu membuat dia menjadi tambah buruk sebenarnya. Ya kita nggak tahu ya, karena kan hanya netizen yang bisa melihat itu. Dan apakah akan ada fakta baru yang akan dikeluarkan oleh Sarwenda dalam masalah ini? Fakta baru, ya mungkin fakta baru tentang Ruben atau apa kita nggak tahu ya. Semesta bicara. Tower, ya kemungkinan besar ini ada tower. Tower ini kita bilang kejatuhan, kejatuhan dalam arti dia ingin menunjukkan sesuatu powernya dia, gitu, tentang orang yang bermasalah dengan dia. Jadi kemungkinan Sarwenda akan mengeluarkan bukti-bukti baru di permasalahan ini. Kita nggak tahu tapi apa. Tapi yang pasti ada statement dari seorang Sarwenda, dia akan mengeluarkan, kemungkinan besar iya, itu akan dikeluarkan oleh Sarwenda. Di tengah ramainya pemberitaan, ada satu hal yang sering terlupakan, bahwa setiap konflik yang terus dipertontonkan akan meninggalkan jejak, bukan hanya bagi mereka yang terlibat, tapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Semakin lama perseteruan berlangsung, semakin besar pula perhatian yang datang dari publik. Di dunia selebritis, setiap konflik bisa menjadi konsumsi publik selama berbulan-bulan. Dukungan dan kritik datang bersamaan. Ada yang membela, ada yang menghakimi. Namun pada akhirnya, kehidupan nyata tetap harus berjalan setelah sorotan kamera mulai berkurang. Kalau dibaca lewat tarot, Two of Wands menunjukkan keduanya harus sama-sama meredam emosi dan menurunkan ego agar masalah tidak makin melebar. Lalu The Hermit menggambarkan konflik ini mulai berdampak ke bisnis dan dunia entertainment karena opini publik sudah terbentuk dan terus digiring. Dan The Fool menjadi simbol bahwa mereka harus belajar mengontrol diri karena jika terus berjalan dengan emosi masing-masing, hubungan maupun situasi ini bisa semakin tidak sejalan. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Bagaimana akhir dari konflik panjang ini nantinya? Bagaimana efek keributan ini terhadap bisnis dan karier mereka masing-masing? Dan setelah semua drama yang terjadi, siapa yang sebenarnya paling banyak belajar dari kisah ini? Semesta bicara. Ya, bagaimana sih sebenarnya akhir dari permasalahan ini antara Sarwenda dan juga Ruben Onsu? Kita akan lihat. Semesta bicara. Tuh, Two of Wands ya. Akhir permasalahannya adalah harus sama-sama satu sama lain meredam emosi. Ya ini klise lah ya maksudnya. Tapi dari simbol dan tanda yang aku lihat di sini, lihat nih, ada seorang wanita yang dia pegang Two of Wands. Wand tuh tongkat ya atau kayu ya. Jadi akhir dari permasalahan ini mau tidak mau harus berdamai dan juga menurunkan egonya masing-masing. Itu aja sebenarnya, karena aku hanya melihat tanda dan simbol gitu. Dan apakah masalah ini berimbas pada bisnis mereka? Semesta bicara. Banget. The Hermit. Ini simbol dan tanda yang gak bagus banget. Salah jalan, wrong way gitu. Apakah masalah ini berimbas pada bisnis mereka? Sangat bisa dibilang. Karena ini satu jalan yang mereka ambil yang sangat salah sebenarnya. Kenapa? Mengikuti emosi, jelas gitu ya. Ini klise juga sih sebenarnya kalau aku ngomong kayak gini. Maksudnya emosi itu selalu jangan diikutin gitu. Karena ini akan berimbas kemana-mana. Berimbas ke keluarga, bisnis terutama. Apalagi kita kan misalnya di dunia entertainment. Orang itu paling gampang menilai dari sesuatu dari sebuah framing, ya kan? Itu yang menjadi permasalahan sebenarnya. Dan pelajaran apa yang mereka ambil dari masalah ini? Pelajaran apa yang mereka ambil dari permasalahan ini? Semesta bicara. The Fool, ya, bukan arti kebodohan yang sebenarnya ya. Oke, intinya pelajaran apa yang mereka ambil dari masalah ini adalah mereka harus berusaha mengontrol diri mereka. Bahwa sesungguhnya kalau kita mengikuti hawa nafsu kita ya seperti ini gitu.
banyak statement-statement tuh yang keluar dari kita, hasil dari kita tuh di pressure, ya, di pressure. Ini the fool ini gak bagus sebenarnya, salah jalan juga, wrong way juga sebenarnya, gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang pelajaran apa yang mereka ambil, ya kesalahan di dalam diri kita adalah tentang memanajemen anger management kita, gitu. Itu yang jadi masalah. Jadi pelajaran apa yang mereka ambil itu dia, ego. Semesta bicara, ya. Permasalahan Sarwenda dan juga Ruben Onsu, kita akan mengambil conclusion dari permasalahan ini. Kita ambil satu kartu atau mungkin dua kartu ya. Semesta bicara. Oke, ini Two of Cup. Sekali lagi aja, cup itu adalah hawa nafsu, harga diri, ya. Jadi bisa kita ambil di sini conclusionnya bahwa segala sesuatu itu bisa diobrolkan lah intinya. Jangan sampai permasalahan ini menjadi satu permasalahan baru yang tadinya mungkin ini baik-baik aja gitu. Walaupun permasalahan ini sebenarnya pernah ada di masalah yang kemarin gitu. Tapi ini jadi nongol lagi karena apa? Yaitu ego. Dan sekali lagi kita akan ambil satu kartu lagi tentang conclusion. Five of Pentacle. Lihat. Ingat segala sesuatu kalau misalnya dari Sarwenda dan juga dari Ruben Onsu, harus ingat kalian adalah public figure, ya. Jadi mau tidak mau banyak sekali produk yang ingin dibawakan oleh Sarwenda dan juga Ruben Onsu. Dengan permasalahan ini akan berpengaruh dengan pundi-pundi kalian semua. Jadi bisa dibilang bahwa ingat, kita memang punya harga diri, tapi kita juga harus menahan ego kita. Seperti itu. Semesta bicara. Terima kasih sudah menyimak Semesta Bicara. Semoga yang terbuka hari ini bisa menjadi petunjuk Anda buat langkah yang lebih baik ke depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Biarkan semesta yang bicara.